Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bertemu lagi dalam kajian online mingguan bersama Ummahatul Jannati. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan pada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Dian Mareta. Saya sebagai host dalam kajian mingguan Ummahatul Jannati pada hari ini. Kajian minggu ini akan diawali dengan pembacaan tilawati Al-Quran oleh Ustazah Hasunah. Kepada Ustazah Hasunah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati dan saya cintai serta saya banggakan bunda-bunda Ummatul Jannati. Apa kabar semua? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasa dengan sebaik-baiknya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ucapkan berulang-ulang, semoga dengan senantiasa kita bersyukur dan mensyukuri nikmatnya, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita kembali membuka lembaran ayat suci Al-Qur'an. Semoga dengan kita senantiasa merutinkan bacaan Al-Qur'an kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran dan mendapatkan ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan cucuran rahmatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة
wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda, tetapi pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, Allah berfirman bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami, dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk. Musa menjawab, Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belah. Mereka berkata, sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya. Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu. Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti. Kemudian setelah itu, hatimu menjadi keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi. Padahal di antara batu-batu itu, sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya, dan di antaranya, sungguh ada yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya, dan di antaranya, sungguh ada yang meluncur jatuh, karena takut kepada Allah. Dan Allah sekali-sekali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu? Padahal segolongan dari mereka mendengar perintah Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya, sedang mereka mengetahui Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kita perhatikan bacaan kita satu ayat terakhir, hukum tajwidnya. Afatatma'una, afatat di situ qalqalah sughra, afatatma'una di situ mad tabi'i,
ay yu'minu ay idgham biguna yu'minu mad tabi'i lakum wa qad mim sukun ketemu wawu izhar syafawi wa qad qalqala sugra kana mad tabi'i farikum mad tabi'i farikum minhum mim tanwin ketemu mim di situ idgham biguna minhum nun sukun ketemu ha izhar minhum yasma'una mim sukun ketemu ya izhar syafawi yasma'una mad tabi'i kalamallahu kala di situ mad tabi'i kalamallahi lafaz Allah lafaz dalalah tarqiq thumma di situ hukumnya gunda musyaddada yuharrifuna di situ mad tabi'i rifunahu masilah qasira min ba'di nun sukun ketemu ba iklab mad tabi'i aqaluhu mad tabi'i wa hum ya'lamun mim sukun ketemu ya izhar syafawi ya'lamun mad arid lisukun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bila ada kurangan mohon maaf. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat atas segala limpahannya ya, kita masih bisa diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menikmati taman-taman surga ini, yakni bertolabul ilmi pada siang hari ini. Salawat serta salam tak lupa juga kita panjatkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik kita. Atas dasar dakwah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebutlah akhirnya kita bisa menikmati ilmu yang ada pada saat ini. Apa kabar bunda-bunda rahimakumullah, ummahatul jannati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Marilah sama-sama langsung saja seperti biasa kita simak kajian Tarbiyatul Aulad kita. Ya, kita masuk ke poin ke-6 dari faidah atau manfaat sebuah pernikahan. Poin ke-6, manfaat dalam sosialnya adalah ta'awun az-zawjaini fi bana al-asyratu wa tarbiyatul aulad. Ya, kerjasama pasangan suami istri di dalam membangun keluarga dan juga mendidik anak-anak. Wabi zawazi yata'awun az-zawjani ala bana'il asyrati. Dan dengan pernikahan ya akan muncul kerjasama suami istri gitu ya, untuk membina keluarga, wa tahmilul mas'uliyati, dan juga mengemban tanggung jawab. Wa kullu minhuma yakmalul amali akhar. Maka ya setiap dari keduanya itu, maksudnya suami istri itu, dia akan saling melengkapi perbuatan yang lainnya. Fal mar'atu ta'malu domani ihtasasuha. Maka seorang perempuan dia akan melakukan sebuah pekerjaan yang menjamin kekhususannya, artinya memang yang berkaitan dengan pekerjaan wanita. Wa ma yatafakku ma'a tabi'atiha wa an wasatiha. Dan perempuan itu mengerjakan apa-apa yang sesuai dengan tabiatnya sebagai seorang perempuan, wa an wasatiha, dan juga sebagai yang memunculkan feminitasnya, artinya tidak menghilangkan kodratnya sebagai perempuan. Wadhalika fil isyrafi ala idaratil baiti. Ya, dan hal itu maksudnya hal yang berkaitan dengan perempuan tadi itu
adalah upaya untuk menjaga agar perempuan ini terhormat atas pengelolaan rumahnya, ya. Wa qiyamu bitarbiyatil aulad, dan juga bisa melakukan pendidikan terhadap anak-anaknya. Wa sadaqa man qala, bahkan benarlah ya sampai seseorang itu mengatakan al ummu madrasah, ibu adalah madrasah atau sekolah. Idza a'dadatiha, apabila kita menyiapkan ibu tersebut gitu ya, kita mendidiknya sebagai seorang perempuan yang benar-benar bisa menyiapkan perempuan itu bisa menjadi seorang pendidik gitu ya. A'dadat sya'ban thayyiban al-a'raq, ya, dikatakan bahwa kita sebenarnya sedang menyiapkan bangsa dengan baik, dan kita menyiapkan etnis yang ada, artinya menyiapkan negeri-negeri itu menjadi negeri yang baik, negeri yang toib, bangsa yang toib, ketika kita menyiapkan perempuan itu menjadi seorang pendidik yang baik, ya. Sedangkan dikatakan di sini warijalu kadzalika ya'malu domani ihtisasihi, dan laki-laki itu ya demikian juga dia mengerjakan apa-apa yang menjamin kekhususannya. Wa ma yatafakku ma'a tabi'atihi wa rajulatihi, dan apa-apa yang sesuai dengan tabiatnya dan juga kelaki-lakiannya. Wa dzalika fi sa'i wa ra'a iyali, ya, dan hal itu merupakan pengejaran atau upaya yang dilakukan oleh laki-laki itu untuk menghidupi keluarganya dan anak-anaknya, iyal. Wa qiyami bi ashqi al-a'mal, ya, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Wa hamayatu asyratu min awadi az-zaman, ya, dan melindungi, laki-laki itu melindungi keluarganya dari bahaya yang ada pada saat ini. Wa maswa'ibal aliyam, ya, dan musibah setiap saat. Wa fi hadza yatama ruhi ta'awun ma bainal zaujain, dan dengan demikian ya sempurnalah ruh bi'ah, suasana, ya, ta'awun, kerjasama, apa-apa yang dilakukan di antara suami istri itu tadi. Wa yaslan ila afdalu nataij, dan mereka sampailah kepada keutamaan keberhasilan. Ya, jadi kalau kerjasamanya bagus, maka keberhasilannya juga akan menjadi bagus. Wa'ati bi samarati fi i'dadi auladi solihin, ya, dan akan terlaksana tahun tadi yang terbaik, ya, yang membuahkan hasil yang terbaik fi i'dad, di dalam mempersiapkan anak-anak menjadi orang yang solih, orang yang taat kepada Allah. Wa tarbiyati jiyali mu'min yahmalu fi qalbihi azimatil iman, dan mentarbiyah generasi beriman ini yang membawa di dalam hatinya, di dalam kalbunya itu kekuatan iman. Masya Allah ya Bun, ini menggambarkan bahwa sebenarnya bekal yang harus kita persiapkan untuk anak-anak kita itu bukanlah harta, melainkan persiapan kekuatan iman. Apalagi di zaman sekarang, di mana iman mudah untuk diperjualbelikan, iman tak bisa diwarisi, iman tak bisa langsung ditularkan gitu begitu saja kepada anak-anak kita, tidak lain hanya bisa lewat tarbiyah, lewat pendidikan. Wa fi nafsihi rohil Islam, di dalam diri anak tadi gitu ya, itu ada ruh Islam. Ada ruh Islam. Jadi setiap dia menyadari segala perbuatannya, dia akan mengembalikan bahwa setiap perbuatannya itu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu si anak tersebut akan memahami bahwa ketika dia melakukan perbuatan, maka dia akan selalu menyandarkan kepada idrok silabillah, atau kesadarannya hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menyadari bahwa dirinya adalah seorang hamba dan Allah adalah seorang mudabbir. Allah adalah al-mudabbir, ya, maha pengatur. Bal ya ni'ma baiti bi ajma'ahu wa yarta'u wa yahna'u fi zalali
mahabbati wassalami wal istiqrar, ya. Bahkan dikatakan di sini bahkan ya akan merasakan kenikmatan di rumah dengan seluruh keluarganya, dengan kumpulan keluarganya, dan dia menikmati di dalam rumah tersebut gitu ya, naungan kecintaan, keselamatan, dan juga keberlangsungan secara terus-menerus, continue gitu ya, rasa cintanya, rasa keselamatannya, itu tidak lain karena pendidikan. Bunda-bunda ummahatul jannati yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah ya, makanya dikatakan sebuah pernikahan itu adalah ladang pahala yang terus mengalir, tidak pernah berhenti di dalamnya. Pernikahan itu meskipun sulit dijalankan, tetapi ladang pahala di dalamnya begitu luar biasa, begitu nikmat yang dirasakan kepada pasangan suami istri. Kenapa? Karena dengan dia bertahun saling mengisi satu dengan yang lain, saling melengkapi satu dengan yang lain ya, di dalam bekerja sama, membangun keluarganya, mendidik anak-anaknya. Ini sebuah tim ya, makanya dikatakan laki-laki dan perempuan ketika mereka bersatu di dalam sebuah pernikahan, mereka tuh ibaratlah partner kehidupan. Mereka menjalankan aktivitas rumah tangga itu ya tidak lain karena ketaatan kepada Allah. Semuanya dinilai sebagai ibadah. Maka apa yang kemudian harus dilakukan ya? Tentunya dari gambaran kitab Tarbiyatul tadi menggambarkan bahwa aspek yang harus dikerjakan oleh seorang perempuan dan laki-laki itu sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Tidak boleh kemudian dia bertukar. Misalnya perempuan yang berada di luar rumah, laki-laki di luar rumah. Itu sesuatu yang salah, menyalahi fitrahnya, menyalahi tabiatnya. Maka jelas kalau kemudian rumah tangga akan retak jika memang tidak sesuai dengan porsinya, tidak sesuai dengan tupoksinya. Maka jelas kajian kita Tarbiyatul Aulad ini mengajarkan kita bahwa tupoksi yang harus dilakukan oleh seorang perempuan, dia adalah senantiasa berada di dalam rumahnya ya, berada di dalam kekhususannya, yaitu apa? Melakukan aktivitas mengurusi rumah. Ibaratnya urusan domestik gitu ya Bun. Urusan domestik itu harus dikerjakan oleh ibu-ibu. Sedangkan urusan di luar rumah ya, itu adalah urusan para suami, para bapak-bapak. Sedangkan urusan untuk mendidik anak adalah urusan berdua. Jadi tidak boleh kemudian bapak berlepas tangan karena sudah lelah di dalam rumah atau di luar rumah gitu ya. Bapak-bapak udah di luar rumah, udah lelah gitu kan. Kemudian dia datang ke rumah hanya untuk beristirahat, tidur gitu tanpa mendidik anak-anaknya, itu juga sesuatu hal yang jelas salah. Ya, tadi di sini digambarkannya kerjasama tim yang akan membuahkan hasil ya, seorang anak yang akan memiliki keimanan yang kuat. Itulah bekal yang benar-benar harus kita persiapkan kepada anak-anak kita ya Bunda. Sebagaimana kalau kita lihat bagaimana tugasnya seorang perempuan ya di dalam kitab Nidham Ijtimai atau peraturan pergaulan dalam Islam ya, Syekh Taqiyuddin itu menggambarkan bahwa laki-laki dan perempuan ketika mereka menikah maka mereka itu harus bekerja sama. Mereka adalah tim, mereka adalah partner di dalam melakukan segala urusan yang harus mereka lakukan di dalam rumah tangga itu sendiri. Sebagaimana ya di sini digambarkan bahwa Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada istri-istri beliau untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Misalnya beliau berkata, "Ya Aisyah, tolong ambilkan aku minum. Ya Aisyah, tolong ambilkan aku pisau dan asahlah dengan batu." Ini menandakan bahwa urusan rumah, urusan domestik menjadi tanggung jawabnya seorang ibu, seorang perempuan. Ya, begitu juga dikisahkan dalam kisahnya Ali dan Fatimah radhiyallahu anhuma gitu ya. Beliau menceritakan bahwa mengerjakan tanggung jawab pekerjaan rumah kepada muslimah. Rasulullah SAW telah memutuskan atas putri beliau Fatimah wajib mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di dalam rumah, dan atas Ali wajib mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di luar rumah. Insyaallah, ini menandakan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh seorang muslimah itu memang jelas-jelas di dalam rumah
gitu ya. Tapi bukan berarti kemudian perempuan itu dikekang tidak boleh keluar rumah. Tentu aktivitas yang wajib seperti menuntut ilmu, berdakwah itu boleh dilakukan di luar rumah. Ya, tentunya kita harus berkomunikasi dengan baik kepada suami, bagaimana kemudian kita juga diberikan izin untuk melakukan aktivitas di luar rumah, dan itu merupakan aktivitas yang wajib. Bunda-bunda ummahatul jannati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari sinilah bisa kita simpulkan bahwa aktivitas yang berkaitan dengan di dalam rumah itu menjadi kewajiban bagi seorang perempuan. Ya, tapi bukan berarti kemudian perempuan tidak diperbolehkan untuk keluar rumah. Mereka tetap diwajibkan untuk keluar rumah jika memang ada hal-hal yang wajib, seperti halnya menuntut ilmu ataupun berdakwah. Maka apa yang harus kita lakukan adalah komunikasikan dengan baik terkait dengan tugas-tugas kita itu kepada suami-suami kita, agar mereka bisa memahami bahwa kewajiban kita di dalam rumah tidak bisa kemudian menghapus kewajiban kita untuk keluar rumah atas kewajiban yang lain gitu ya. Maka dari itu sama-sama bekerja sama dengan suami agar bisa menjadi keluarga yang menciptakan suasana keimanan, ruh ya, kalau tadi dikatakan ya, ruh atau bi'ah, suasana yang memang mensuasanakan di sana keimanan yang muncul dari dalam diri kita untuk senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan ya bunda-bunda rahimakumullah. Mohon maaf atas segala kekurangan, semata-mata datangnya dari saya sendiri, dan kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah kajian minggu ini telah kita simak bersama-sama. Ummahat dan ukhti fillah, jangan lupa untuk like, follow, komen, dan subscribe sosial media kami di Facebook, Instagram, dan YouTube. Demikianlah kajian, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.